Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Bapak Ibu guru calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Tantri Yuniarti, guru SDN 1 Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, perkenalkan dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang Sri Wahyuni selaku fasilitator dan Ibu Niken Andamari selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9. Dan berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang akan saya diseminasikan. Latar belakang: murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung memperlakukan dirinya. Tujuan aksi nyata: yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolok ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan murid. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan: langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan ketiga, restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Dan berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah, pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah saya yang akan saya terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Tanjung dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Tanjung. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena pada pagi ini di kesempatan kali ini dapat mengikuti kegiatan pemaparan tentang budaya positif yang akan saya paparkan pada pagi ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SDN 1 Tanjung karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pemaparan penyebaran dan pemahaman budaya positif. Perkenalkan, saya Tantri Yuniarti, CCD Angkatan 9 Kabupaten Blora. Berikut adalah pemaparan penyebaran dan pemahaman budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdapat 4 P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah.
Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang. Hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Setiap perbuatan mempunyai motif, baik itu motif dari diri seseorang disebut motif internal, maupun motif dari luar diri seseorang disebut motif eksternal. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan agar siswa yang merupakan seseorang yang perlu kita didik tersebut bisa menjadi manusia yang berperilaku dan bertutur kata baik. Mengingat perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi, sehingga memunculkan banyak sekali pengaruh, baik positif maupun negatif. Siswa yang dalam proses pertumbuhan dan sekaligus pembentukan karakternya. Maka sangatlah perlu adanya pendidikan yang mampu mengarahkan pribadinya untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter baik dan berkompeten terhadap ilmu yang ditambahnya di sekolah. Jangan sampai justru perkembangan zaman yang diiringi perkembangan teknologi tersebut justru membentuk karakter negatif pada siswa. Pendidikan yang berpihak pada siswa bukan berarti menuruti semua yang diinginkan siswa tanpa adanya suatu kontrol. Namun, pendidikan yang berpihak pada siswa yaitu pendidikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut dengan tetap mengarahkan siswa agar bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kelebihan yang dimiliki serta kodratnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan perlu adanya kontrol yang bersifat menguntungkan untuk siswa dan pihak sekolah, terutama gurunya. Jika kontrol pendidikan tersebut sama-sama menguntungkan, maka akan berdampak positif pada siswa dan gurunya. Siswa tidak merasa berat saat dilakukan kontrol oleh guru. Sedangkan guru pun juga tidak merasa berat saat mengontrol siswa tersebut dalam proses pendidikan. Jadi budaya positif itu sangatlah berpengaruh dalam mengontrol siswa baik dari di sekolahan ya. Adanya kontrol-kontrol untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang dilakukan oleh siswa sebagai wujud ekspresi dari karakter yang terbentuk. Diharapkan kontrol tersebut mampu membentuk karakter positif pada diri siswa. Oleh itu, budaya positif yang merupakan pembiasaan perilaku positif, baik dalam bentuk sikap maupun tutur kata, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, khususnya di sekolah. Perlu adanya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Hal ini bertujuan agar mereka secara sadar mau melakukan pembiasaan perilaku positif di sekolah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika semua sadar akan pentingnya budaya positif, maka proses pendidikan yang baik bisa dilakukan dengan mudah. Dan para guru pun dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan nyaman. Siswa pun juga merasa nyaman saat melaksanakan pembelajaran. Jadi budaya positif itu sangatlah berpengaruh dalam lingkungan sekolah ya. Bisa juga diterapkan di rumah juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap diseminasi ini dapat berpengaruh untuk semuanya. Kolaborasi seluruh warga sekolah beserta orang tua siswa dan berbagai pihak pun juga diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk kelanjutan pembentukan karakter positif pada siswa tersebut saat siswa berada di luar lingkungan sekolah. Sekolah dengan budaya positif, maka dalam aktivitas sehari-harinya akan terwujud contoh-contoh perilaku positif untuk siswanya. Budaya positif di sekolah hanya bisa dilakukan oleh warga sekolah yang berpikiran positif, berperilaku positif, dan berbicara positif.
Pelaku utama budaya positif di sekolah adalah guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan contoh dan sebagai seorang pendidik yang baik untuk siswanya. Budaya positif perlu dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku positif juga. Jadi, baik di sekolah maupun di rumah, budaya positif itu sangat terpengaruh ya untuk mewujudkan siswa yang baik untuk kedepannya. Sehingga ini juga harus diterapkan dan diberi pengertian terutama wali murid juga agar tahu bahwa budaya positif itu penting juga. Kolaborasi seluruh warga sekolah beserta orang tua siswa dan berbagai pihak pun juga diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk kelanjutan pembentukan karakter positif pada siswa tersebut saat siswa berada di luar lingkungan sekolah. Sekolah dengan budaya positif, maka dalam aktivitas sehari-harinya akan terwujud contoh-contoh perilaku positif untuk siswanya. Budaya positif di sekolah hanya bisa dilakukan oleh warga sekolah yang berpikiran positif, berperilaku positif, dan berbicara positif. Pelaku utama budaya positif di sekolah adalah guru. Hal ini dikarenakan guru merupakan contoh dan sebagai seorang pendidik yang baik untuk siswanya. Budaya positif perlu dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku positif juga. Jadi, baik di sekolah maupun di rumah, budaya positif itu sangat terpengaruh ya untuk mewujudkan siswa yang baik untuk kedepannya. Sehingga ini juga harus diterapkan dan diberi pengertian terutama wali murid juga agar tahu bahwa budaya positif itu penting juga. Kolaborasi seluruh warga sekolah beserta orang tua siswa dan berbagai pihak pun juga diperlukan. Hal ini dikarenakan untuk kelanjutan pembentukan karakter positif pada siswa tersebut saat apalagi di era sekarang perkembangan teknologi sangatlah pesat sehingga mempengaruhi perkembangan pendidikan. Jangan sampai mutu pendidikan di daerah kita tertinggal jauh dengan mutu pendidikan di daerah lain maupun di luar negeri. Kita semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah kita. Kita harus bisa menghantarkan para alumni dalam menghadapi ketatnya persaingan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapat tinggi. Selain itu juga tingginya persaingan usaha bagi mereka yang berwirausaha. Jangan sampai alumni atau sumber daya manusia yang dihasilkan oleh satu sekolah justru tidak bisa bertahan atau bahkan tidak bisa menghadapi persaingan pada masa depannya nanti. Sehingga mulai dari sekarang kita tanamkan budaya positif kepada anak-anak didik kita agar mereka tahu dan siap untuk menerima suatu hal yang ada di luar sana. Kalau bukan dari diri mereka sendiri, mereka tidak akan dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga kita sebagai guru harus dapat menuntun murid kita menjadi generasi yang lebih baik tentunya, agar kedepannya mereka dapat mendapatkan masa depan yang lebih baik. Berawal dari perwujudan budaya positif di sekolah, maka akan memberikan dampak yang banyak untuk kehidupan masyarakat, tidak hanya sekadar di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, namun juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar sekolah. Suatu daerah bahkan negara, pola pikir yang positif menyebabkan seseorang berperilaku positif hingga bertutur kata yang positif. Budaya positif di sekolah guna menghasilkan sumber daya manusia yang baik serta kehidupan sosial yang baik. Marilah kita mewujudkan bersama-sama, menggali semua dengan pemikiran positif untuk mewujudkan hal yang positif. Saya berharap nanti setelah diseminasi ini Bapak Ibu Guru dapat menerapkan budaya positif ini
di dalam budaya positif ini banyak sekali hal-hal yang nantinya akan saya paparkan atau diseminasikan lagi mengenai budaya positif itu ada apa saja, bisa nanti kita pelajari secara bersama-sama agar nantinya kita dapat menerapkannya kepada anak didik kita, murid-murid kita. Selain itu, kita juga dapat menanamkan kepada mereka untuk selalu melaksanakan atau melakukan budaya positif itu, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa mendampingi putra-putrinya atau peserta didiknya untuk menjadi generasi yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta terdidik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, kebudayaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon dan teori kontrol, di mana stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang memiliki hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki kebutuhan berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dunia sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Ini positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi.
Yang pertama, profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup seperti makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima di pendidikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain humor atau antusias tertawa. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi intrinsiknya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tindakan dihidupkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikut ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi hal-hal tadi ya. Yang pertama ada mendukung, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Mendukung, seperti hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengajak ibu bapak, itu termasuk posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayo bu, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, kali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu termasuk posisi kontrol guru menjadi teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, kooperasi, dan jangan diulangi lagi. Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi kontrol guru menjadi manajer. Dari 5 posisi memperbaiki kesalahanmu, itu adalah posisi kontrol guru menjadi manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, ada beberapa hal yang biasa kita ucapkan ya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol guru.
seperti apa? Ini posisi guru sebagai merasa bersalah ya. Jadi saya kecewa sekali denganmu. Biasanya kita kalau sama anak-anak seperti itu. Selanjutnya, ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi guru. Dalam posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ya, kan ada teman tadi, ada teman, pemantau, terus merasa bersalah, penghukum, dan yang terakhir manajer. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu juga termasuk salah satu pertanyaannya biasa kita utarakan saat menanyakan kesalahan siswa. Selanjutnya, ayolah melakukan demi Bapak Ibu ya. Itu juga, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Jadi dalam budaya positif itu kita di sini diterapkan untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Jadi dalam budaya positif itu kita di sini diterapkan untuk membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi yang biasanya kita di kelas menggunakan peraturan kelas bisa berubah secara perlahan dengan keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. Membutuhkan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya juga baru belajar ya, baru mulai juga. Kalau di kelas rendah mungkin masih hal-hal yang seperti membuang sampah pada tempatnya seperti itu sih, jadi keyakinan kelasnya belum sampai situ banget. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Biasanya segitiga restitusi ini digunakan untuk saat menghadapi masalah siswa. Jadi pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak langsung menghukum anak ya. Jadi kita tuh di sini diminta untuk belajar melaksanakan segitiga restitusi kepada anak saat anak tersebut mempunyai masalah. Contohnya seperti tadi, dia tidak menggunakan atribut lengkap, jadi kita menstabiliskan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanyakan anak tersebut kenapa tidak menggunakan atribut lengkap. Selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Kan kita sudah punya kesepakatan bersama, jadi kita tanyakan kepada anak tersebut kenapa dia tidak menaati keyakinan kelas tersebut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalian tahu nggak dipanggil kita sini kenapa? Kenapa Lufin? Mengambil sautan tanpa letak. Kalau Iki? Oke, kalau kalian sudah tahu
bertanya lagi, masih ingatkah kalian keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Iya, Apa itu, Lovin? Kalau Iki? Oke, kalau kalian sudah tahu, besok lagi tidak boleh diulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Sekarang salaman dulu. Ya, terima kasih. Boleh istirahat. Kejadian kemarin saya diskusi dengan Bu Tanti. Saya dapat mengendalikan emosi saya dan dapat memecahkan masalah. Saya senang karena Bu Tanti dapat membantu saya dengan saya berdiskusi dengan Bu Tanti. Saya menjadi senang karena masalah saya dengan teman saya dapat dipecahkan dengan baik, dan saya dengan teman saya tidak salah paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya semuanya? Sudah sarapan? Oke, pagi ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran selanjutnya, Bu Tanti ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Tahu itu apa keyakinan kelas? Tahu. Apa itu keyakinan kelas? Iya, itu contohnya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan dalam kelas. Cuman kalau keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif, sedangkan peraturan itu kalimatnya negatif. Nah, jadi nanti kita secara bersama-sama membuat keyakinan kelas dan kita sepakati bersama untuk mewujudkan kelas yang nyaman, tentram untuk kita semua. Paham? Nah, keyakinan kelas itu harus diapakan? Ditaati. Kalian membuat keyakinan kelas harus kalian taati. Jadi jangan sampai kamu membuat keyakinan kelas tapi kamu melanggarnya. Jadi kalau kamu sudah yakin dengan keyakinan kelas itu, kamu harus melaksanakannya dengan baik. Oke, nanti berarti akan mengasih kalian lembaran kertas atau yang namanya sticky notes ya. Ini namanya sticky notes. Nah, ini nanti bisa kalian tulis keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama-sama ya. Setelah itu, setelah ditulis nanti ditambahkan di sini. Kita bahas bersama-sama keyakinan kelas dari yang akan kita sepakati itu yang seperti apa saja, dan tentunya kita tempelkan di dinding-dinding kelas secara bersama-sama. Paham? Sudah tahu contohnya seperti apa keyakinan kelasnya? Contohnya seperti apa coba? Iya, melaksanakan tiket. Terus? Dia menghormati guru, datang tepat waktu. Terus apa lagi? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi mungkin? Masih banyak ya, kayak berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket, menghormati guru, menghargai pendapat teman, jujur dalam mengerjakan tugas. Ya, itu termasuk contoh-contoh keyakinan kelas nantinya kita sepakati secara bersama-sama. Nah, bisa dimulai ya untuk pembuatannya ya. Jadi nanti kalian tulis satu keyakinan kelas yang ingin kalian utarakan di dalam kelas ini. Nanti kalau sudah selesai bisa ditambahkan secara bersama-sama kawan ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan memberikan jadi nanti kan itu yang katanya bisa
terus tempelin. Jangan ngebalik, lemnya saya buat dia ngarep. Dan kalau lemnya yang di depan nggak bisa ditempelkan. Ya, oke, boleh mulai nunggut kesepakatan kelas sambil nunggu temannya yang lainnya. Ya, langsung boleh ditulis sekarang. Ambil nunggu temannya yang belum ya. Nanti itu keyakinan kelas yang sudah disepakati harus ditaati secara bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai kita tempelkan dulu di sini. Nanti kalau sudah dilihat yang pastinya akan kalian sepakati, nanti baru kita buat keyakinan kelas di kelas kita dan tempelkan kita secara bersama-sama. Yang dari sini. Sudah? Sudah semuanya? Oke, boleh dari mulai. Enggak masuk ya? Saya juga berarti dari atas saya udah teman-teman. Selanjutnya.
ada di sekolah. Selanjutnya jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas itu jadi jangan buang sampah pada tempatnya seperti itu ya. Kelasnya dijaga, harus tetap bersih biar tidak ada sarang nyamuk. Jadi kalian kalau pembelajaran juga merasa nyaman. Terus selanjutnya melaksanakan piket. Nah, piket sudah dibagi oleh guru. Jadi yang merasa piket dari apa itu harus segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditetapkan. Paham sampai sini? Sudah tahu keyakinan kelas kita? Bisa disepakati secara bersama? Dari keyakinan kelas ini, semoga di kelas kita dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman saat membelajar. Nah, oke, terima kasih ya untuk pembelajaran keyakinan kelas pada ini. Selanjutnya kita ke pembelajaran selanjutnya. Nama saya Anita dari kelas 3 SDN 1 Tanjung. Selamat pagi, perkenalkan saya Tian, kelas 2 SDN 1 Tanjung. 2, 3. Selamat pagi, nama saya Martin dari Saya senang. Sangat senang. Pas 2, 3. Sangat senang. Sangat senang. Sangat senang. 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 Dia sangat penting. Penting. Sangat sangat penting. Oke. Tuh. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Maharani, salah satu guru di SDN 1 Tanjung. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali teman saya Tantri Yuniarti yaitu sedang melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Semoga diberi kelancaran dan sukses pelaksanaannya. Yang mana Ibu Tantri Yuniarti ini adalah salah satu guru terbaik di sekolah kami. Dari beliau mengabdi hingga saat ini, beliau adalah salah satu teman yang baik, juga guru yang baik, yang bisa memberikan contoh bagi kami dan anak-anak didik tentang budaya positif sebelumnya. Tentang budaya positif ini
kemudian untuk bisa diterapkan kepada teman-teman guru agar kita juga bisa bekerja lebih baik lagi, dan untuk bisa menularkannya kepada peserta didik, dan dampaknya tentu akan sangat luar biasa pada peserta didik tentang budaya positif ini, yang mana budaya positif ini harus selalu ditingkatkan dan selalu ditingkatkan dalam kesadarannya. Jadi kalau anak itu dipaksa itu biasanya akan tidak ikhlas untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana nanti kita sebagai guru bisa membimbing mereka untuk meningkatkan budaya positif di sekolah ataupun di rumah, itu dengan motivasi dari dirinya sendiri. Supaya apa? Mereka termotivasi untuk melakukan budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu akan sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak dan kami guru khususnya. Budaya positif itu bisa kita pakai untuk di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita perlu mengupgrade pengetahuan tentang budaya positif. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Ibu Tantri Yuniarti yang sudah menyampaikan tentang budaya positif. Semoga teman-teman juga bisa melaksanakannya dengan baik dan bisa menularkan budaya positif kepada murid-murid nantinya, dan menanamkan kepada mereka bahwa kita harus selalu melakukan budaya positif dari hati kita sendiri, dari motivasi dari diri kita sendiri, supaya kita terbiasa atas kemauan diri sendiri. Gitu. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Ibu Tantri Yuniarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Haryati, bekerja di SDN 1 Tanjung. Tepatnya saya dipercaya mengajar kelas 6. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap Ibu Tantri, yaitu guru junior kita yang sangat inspiratif, karena beliau sekarang menempuh pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9. Pada pemaparan pengimbasan kemarin, yaitu yang bertemakan tentang budaya positif, menurut saya penjelasannya cukup baik, cukup ringan dan mudah dimengerti oleh saya dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Di sini yang saya tangkap kemarin adalah tentang segitiga restitusi, yaitu bagaimana cara seorang guru bila mendapatkan siswanya yang sedang bertengkar. Ini adalah salah satu budaya positif seorang guru yang harus dicontoh oleh guru yang lainnya. Kenapa? Di sini dalam budaya positif ini guru tidak harus langsung menghakimi. Jadi harus melalui tahapan-tahapan tertentu agar siswa itu tidak merasa kesalahannya itu langsung mendapatkan semacam penghakiman. Seperti yang sudah saya lihat, yang sudah coba diterapkan oleh Ibu Tantri kemarin, jika ada anak yang berselisih, bertengkar, itu mereka dipanggil, ditanya, dan kemudian
sesuai dengan kesepakatan kelas, dan akhirnya anak tersebut bisa memahami apa yang menjadi kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi, dan mereka pun merasa tidak disalahkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi di sini budaya positif itu memang harus diterapkan di sekolahan sejak dini. Ya, semoga dari pemaparan Ibu Tantri tadi, Bapak Ibu guru yang lainnya bisa mencontoh bagaimana kita harus memberikan budaya positif kepada anak-anak, bisa melalui kesepakatan kelas, bisa melalui pembiasaan yang baik. Jadi budaya positif itu harus diterapkan di sekolah sejak dini. Jadi terima kasih sekali, pemaparan dari Bu Tantri sangat menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menerapkan budaya positif di setiap kelasnya. Baik, mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febriani. Saat ini saya bertugas di SDN 1 Tanjung, dan saat ini pula saya ditugaskan untuk mengajar kelas 5 SDN 1 Tanjung. Kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik atas in-house training yang sudah diberikan oleh guru terbaik sekolah kami, Ibu Tantri Yuniarti, yang saat ini beliau sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak. Menurut saya, stimulus yang diberikan oleh Bu Tantri atau kemarin paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Tantri sangat baik sekali dan sangat menginspirasi guru-guru yang lain, dan mengingat kondisi siswa saat ini mungkin ya, yang mungkin lebih cenderung mudah emosi, mudah marah, mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mungkin guru juga membutuhkan trik-trik khusus untuk bisa menghadapi anak-anak yang demikian. Dari paparan Bu Tantri Yuniarti kemarin, saya merasa terinspirasi sekali tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, di lingkungan sekolah kami, dan kami berharap itu bisa memberikan dampak yang positif juga ke sekolah kami, bisa memberikan pencerahan ke Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Tanjung terutama, dan jadi Bapak Ibu guru jadi semakin tahu ya, oh misalnya ada anak yang melakukan hal atau kesalahan, bagaimana cara menanganinya dan lain-lain gitu. Bagaimana tahap-tahapan yang benar untuk menghadapi permasalahan atau budaya yang baik yang bisa dilakukan di sekolah kami tercinta. Betul ya. Sekian umpan balik dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tadi adalah segitiga resolusi yang bisa kita nanti terapkan kepada anak-anak saat anak-anak menghadapi masalah seperti tadi, dia tidak menggunakan energi lengkap ataupun lainnya, masih banyak masalah-masalah yang dihadapi seorang anak. Terus ini penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang lebih baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana percaya dirinya sebagai abang atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi kita diharapkan sebagai seorang manajer
dengan menerapkan 3 restitusi sertifikat tadi. Demikian paparan budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, demikianlah aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, calon guru penggerak Angkatan 9 dan seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Buah tomat sayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar sebanyak hayat, guru penggerak selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.